kesempatan. Yang terakhir adalah memiliki kesempatan yang sama dalam kesejahteraan, keamanan, dan pilihan. Jadi kalau ada kelompok orang merasa tersisihkan dalam konteks negara, itu adalah kesalahan yang mendasar dari negara kita. Sehingga kalau kita konteksnya negara, maka tanda kutip negara itu pendekatannya menjadi sekuler. Ya. Tidak boleh mengatasnamakan tertentu memaksakan kepentingan. Jadi semua orang harus diberikan kesempatan yang sama untuk melaksanakan hal itu adalah negara. Jadi kesempatan untuk Bapak dan Ibu teman-teman sejahtera menjadi orang kaya di Republik ini sama. Begitu juga dalam keamanan dan pilihan. Dan di sini memang ada persoalan. Misalnya kebijakan kesehatan yang baru apa yang Bapak Ibu perhatikan? Jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia akan dilaksanakan pada tahun 2014. Semua rakyat Indonesia nanti boleh mendapatkan layanan kesehatan gratis dengan berbagai sistem. Pertanyaannya, apakah itu dengan serta-merta seluruh rakyat Indonesia bisa menikmatinya? Belum Pak, kenapa? Yang saat sekarang aja ada jaminan masyarakat dan Christmas itu sangat tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Padahal dia tahu itu orang yang miskin, orang tidak sejahtera dalam tanda kutip. Justru orang-orang yang kata kutip dia tidak penghasilan. Malah itu yang berbeda. Oke, karena itu masih sekelompok gitu. Jadi Indonesia itu kan ada 240 juta ya penduduknya. Yang dijamin itu hanya 80 juta. Jadi hanya 1/3-nya. Itu yang miskin saja. Sehingga yang hampir miskin dan nyaris miskin atau tidak miskin ketika sehat, begitu miskin dia sakit kan? Itu disebut dengan sadikit, sakit dikit, miskin. Itu saya kaya. Kalau miskin, ya bisa begitu. Jadi sakit dikit miskin. Nah, orang-orang seperti itu tidak mendapatkan haknya. Nah, nanti semua orang Indonesia akan dapat. Tapi persoalannya ketersediaan layanan itu belum merata sehingga tetap akan ada disparitas. Padahal mestinya kita mengurangi disparitas. Jadi klarifikasi. Nah, karena itu kalau kita bicara etika pemerintah, maka 3 hal di atas harus dipenuhi. Bagaimana pemerintah yang manusiawi, pemerintah yang efektif, dan pemerintah yang efisien. Kalau teman-teman melihat apa yang terjadi di Republik kita belum sesuai dengan itu, ada persoalan. Ya, kan itulah kenyataannya kan gitu ya. Nah, sebabnya bisa karena ini, ya. Bisa karena belum memahami elemen dari governance. Karena begini, di mana kepentingan masyarakat atau rakyat dalam konteks pemerintahan? Coba menurut teman-teman saat ini di Indonesia, kapan sih rakyat diperlukan oleh pemerintah? Nah, itu persoalannya. Jadi elemen ini dalam governance, rakyat itu hanya diperlukan ketika pemilu. Ya. Betul nggak? Nah, ketika hanya itu yang dipakai, ya, maka yang menjadi seperti itu. Pentingnya apa? Pentingnya hanya untuk memilih saja. Pemahaman inilah yang masih salah. Dengan demikian, sebenarnya ketika rakyat baru diberikan pemahaman pada saat pemilu saja, ini sebenarnya kita sudah tidak manusiawi, ya kan? Efektif tidak untuk kepentingan partai politik? Sangat efektif, efisien, sangat, tapi tidak manusiawi. Yang kedua, interaksinya. Kenapa kita, misalnya masyarakat umum mesti belajar kebijakan publik, mesti ada civil society, ya. Kemudian mesti ada kelompok-kelompok yang menekan, karena itu adalah bagian dari proses interaksi. Kalau kita berikan kepada kelompok tertentu saja, kepada rezim tertentu saja, maka rezim itu akan menggulita begitu Pak. Karena dia tidak ada yang mengontrol. Walaupun di atasnya secara struktural ada 3 kekuatan kan. Kita punya DPR, ya, punya Mahkamah Agung dan kehakiman, dan punya pemerintahan. Nah, yang kedua ini terkait terhadap sustainable development. Survei terakhir Kompas ya, terhadap partai politik popularitasnya tinggal 33%. Masyarakat sudah muak dengan partai politik dengan berbagai warnanya,
mau yang warna merah, merah jambu, kuning, hijauan, biru putih semuanya, masyarakat sudah bosan gitu. Ibaratnya kalau nanti tidak ada pemilu pun sebenarnya nggak apa-apa, kan begitu. Kita sudah sangat aman. Nah, persoalannya itu kalau demikian, saat ini kita di mana? Ini sebenarnya evolusi, kan? Jadi pemerintahan yang ekonomis, itu pemerintahan yang tanda kutip dijalankan oleh sistem ekonomi. Katakanlah Hong Kong, Taiwan, gitu ya, Singapura. Jadi pertimbangan ekonomi, bisnis. Nah, kita di mana nanti ya? Kita lihat terus. Administratif, kemudian sistemik. Nah, yang 3-4 ini mirip ya. Ini mewakili negara Jepang, Amerika, dan Eropa Barat ya, yang sudah stabil. Nah, sementara kita ini adalah kita Indonesia. Partai politik terlalu kuat. Mirip-mirip mana? Tidak khawatir, tidak hanya Indonesia yang terlalu seperti itu. Mana lah yang mirip Indonesia? Mirip kita. Malaysia sudah masuk ke administratif. India. Filipina. Mana lagi? Kalau di Eropa mana? Masih banyak Eropa. Yunani nggak terlalu. Itali itu seperti itu. Ciri khasnya hampir sama. Kalau orang pemenangnya masuk ke partai politik, kemudian dia sebagai politik itu bagaimana menguasai sampai berurat berakar. Ya, hampir sama. Kan? Dulu waktu Golkar berkuasa apa terjadi? Mula-mula kan biasa aja. Lama-lama bila perlu Golkar terus. Nah, apakah sekarang mungkin tidak berbentuk partai Demokrat, tapi berbentuk koalisi. Koalisi itu akan permanen. Saya akan mengatakan begitu. Nanti pada saat pemilu yang akan datang, yang akan berkoalisi sebenarnya partai tertentu aja. Kalau dulu hanya single, Golkar ke depan hanya seperti itu. Kalau lihat sejarahnya. Di negara lain seperti itu, ya Italia seperti itu. Anda tahu Berlusconi, pemilik AC Milan? Berapa kali dia jadi Perdana Menteri? Sudah 2 kali kan? Menang, kemudian dia kalah, berkonsolidasi, masuk lagi sekarang karena krisis dia disingkirkan. Tapi kalau dia masih punya umur, kalau nanti pemilu lagi, menang lagi dia. Kenapa? Persis sama dengan apa yang terjadi kita. Begitu juga di Portugal. Ya, jadi kan? Oke, terus? Nah, dengan demikian kalau bicara bagaimana pemerintah yang baik, kita sudah mengenal istilah. Ini istilah semua yang baik, ya. Bahwa posisi Polri, kan? Terus melibatkan, kemudian bagaimana memobilisasi dan seterusnya. Terus kan? Terus? Nah, apa sebab? Karena apapun yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya adalah bagaimana meningkatkan kemampuan tadi yang kita punya. Wilayahnya kan tidak bisa membesar ya. Tapi bagaimana wilayah itu menjadi lebih efisien, lebih bermanfaat. Jangan sampai ada beberapa job untuk Indonesia, tanah air kita kekurangan tanah air dan air. Sudah merasa belum teman-teman? Ya, mudah. Ya. Kita membangun gedung-gedung di Jakarta, naik-naik ke atas, gitu. Padahal di daerah luasnya terlalu. Yang kedua, apakah kita sudah mengalami kekurangan air? Sudah. Petani kita bagaimana? Sawahnya. Ternyata rata-rata sawah petani kita rata-rata itu hanya 0,5 hektar. Tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Terus, nah ini yang barangkali jangan sampai salah kaprah. Kalau berbicara tentang bagaimana mengelola usaha negara, beginilah cara negara dikelola seharusnya. Harus sistematik, jelas ya sistematik. Jangan jelasnya begini, jelas masuk situ, kemudian jelasnya apa? Jelas tidak jelasnya. Ya. Yang kedua harus birokratik. Nah, mohon maaf nih, birokratik itu sekarang banyak salah kaprah mengartikannya. Webster nangis nih. Yang Weber, Max Weber, yang punya teori birokrasi bisa nangis dia. Birokrasi itu artinya adalah urusan kantor, aturan kantor. Jadi, Pak Nadia yang menjadi pejabat di KPAN itu bukan pada dia yang penting, tapi jabatannya. Siapapun yang ada di situ, kalau dia bisa menjalankan dengan benar, itu tidak persoalan. Jangan oleh pejabatnya. Karena itu memang dalam konteks negara, kenapa tadi dikatakan sekuler menjadi humanless, non parsial? Karena yang penting itu bukan SBY-nya, yang penting adalah presidennya.
Ya kan? Anda kan punya KTP yang penting apa? Tanda tangan lurahnya atau tanda Pak Lurahnya? Tanda tangan Pak Lurahnya. Iya, lurahnya penting ya? Mau siapa yang lurahnya kan? Ya penting gitu. Ya. Nah ini yang mesti dipahami. Jadi bukan apa namanya, the person behind the gun, tapi yang penting adalah gunnya. Ya. Dan itu ketika kita berurusan dengan negara, mestinya efisien. Kan sudah jelas, kalau saya kesini, hasilnya seperti ini. Jangan seperti kalau tadi misalnya kemarin saya salah tuh Pak, dari Mampang pas mau Indonesia lawan Malaysia mau final, saya Mampang ke kiri kan itu katanya daerah Tigimuan. Pak saya mau ke tol Pak, ini cuma 50 meter. Itu kamu cuma berdua, Bapak melanggar. Kita deh Pak, ini surat undangannya dari pemerintah Malaysia, mau diapain? Bapak mau nonton bola? Bukan, saya mau ke Malaysia nih. Jam terbang jam 11, ini sudah jam 9. Kalau Bapak mau menyalahkan saya, terserah Bapak. Oh, mohon maaf Pak, ini daerah ini Pak. Itu kedua sih ini Pak, tapi coba ini. Di mana solusinya gitu? Hanya 50 meter, jadi saya apa? Niatnya gitu. Jadi birokrasi yang menghambat efektivitas. Oke ya, jadi karena itu di luar negeri mohon maaf, kenapa seorang presiden diagungkan sekali sampai dipanggil yang mulia presiden? Ya, apa sebab? Mohon maaf nih, kalau dalam sejarah memang ini sedikit pemberontakan dari teman-teman yang ngurus negara terhadap urusan di gereja dan kepemerintahan. Mereka mengatakan, kami pun orang yang memerintah di sini harus orang paling baik. Nah itu dipanggilnya harus yang paling mulia. Harus sebanding dengan raja. Kalau dulu kita panggil raja yang mulia, sekarang presiden pun dipanggil yang mulia. Karena tanda kutip nggak boleh salah orang yang di situ. Dan itu kalau orang Amerika selalu mengatakan, kalau Obama, Joe itu selalu mengatakan, we will do it with no mistake. Saking mulianya urusan negara gitu ya. Birokrasi kemudian programatik, nggak bisa salah-salah gitu ya. Sehingga dia langsung bikin terserah. Kemudian harus organize. Nah, ini clear instrument, tool, and method. Jelas urusannya. Nah kalau sekarang belum jelas ya nggak apa-apa lah. Kita sedang belajar bernegara, kira-kira begitu. Ya kan? Nah dengan demikian kalau teman-teman buka berbagai definisi tentang kebijakan publik, kalau ditarik kesimpulannya kira-kira apa sih? Nah, tadi aturan-aturan boleh gitu kan? Untuk menjalankan urusan publik kan gitu. Ini di berbagai definisi itu kan. Nah kalau di kita tuh sampai ke urusan eksekutif, presiden sampai ke parlemen atau anak kementerian gitu kan. Ya. Nah ada yang mau mencoba? Dengan kalimat sendiri dengan demikian kebijakan publik apa sih? Teman-teman mahasiswa boleh salah kan? Mumpung lagi belajar. Ntar kalau sudah jadi pejabat publik salah, ya perlu salah. Jadi kebijakan publik apa? Kebijakan umum. Ya, untuk apa? Untuk kepentingan umum. Good. Jadi ada yang mengartikan begini, sebenarnya yang namanya public policy itu adalah keputusannya dari pemerintah untuk menjalankan atau tidak menjalankan sesuatu. Itu aja. Ya, misalnya saat ini katakanlah nilai rupiah bagus atau tidak sekarang? Lemah. Terus kata Gubernur BI, nggak apa-apa, itu masih respon negatif. Ya. Itu kebijakan bukan? Hah? Kebijakan. Kan itu keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata BI, oh kita akan berintervensi dengan cara membeli dolar. Sama, dua-duanya. Nah, jadi karena itu seorang pejabat publik diamnya adalah kebijakan. Ya, artinya jangan kemudian nanti teman-teman kalau suatu saat pegang jabatan publik kemudian saya diam tidak mau merespon, itu adalah fungsi Anda. Jadi harus memberikan keputusan menjalankan atau tidak menjalankan sesuatu. Ya. Terus, nah sekarang kita masuk ke kesehatan sebentar. Ya, alihkan. Jadi definisinya seperti ini, jadi itu bisa
bisa berbagai aksi yang dilakukan apapun gitu ya, yang tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan apa yang tadi ya, perbaikan sosial ekonomi masyarakat, artinya terpenuhinya hak-hak masyarakat secara menyeluruh. Nah, kalau kebijakan kesehatan, berbagai negara sepakat bahwa yang disebut sehat adalah badan sejahtera dari fisik, mental, sosial, dan tidak ada penyakit atau kecacatan. Jadi dengan demikian dalam konteks kebijakan publik, sehat adalah kondisi seperti itu. Setiap negara harus berusaha bagaimana caranya supaya setiap individu, ya, setiap individu itu bisa mencapai ini. Itu dikatakan di sini dengan circumstances beyond his control. Jadi negara harus bisa mengusahakan bagaimana caranya orang itu tetap hidup sehat. Kalau sakit bagaimana? Kalau sakit bagaimana? Ini ada orang sakit. Apakah dengan demikian orang itu melanggar haknya atau gimana? Kalau sakit, peran negara harus bisa membantu untuk menyehatkan kembali. Bahkan kalau sampai orang itu meninggal, seorang warga negara meninggal, maka negara harus memberikan bantuan supaya apa? Ada dua hal sini, supaya mayatnya segera diselenggarakan dengan baik, sesuai kepercayaan. Yang kedua, supaya tidak terjadi penularan kalau dia sakit kan, berpenyakit kepada orang yang lain. Karena itu perannya sampai situ. Nah, ini kesepakatan dunia bahwa salah satu yang ingin kita selesaikan adalah penanggulangan HIV dan AIDS. Nanti Pak Nadir akan bicara lebih banyak di sini. Ini target-targetnya. Nah, sekarang kalau kita bicara ruang lingkup kebijakan kesehatan di Indonesia, maka teman-teman harus melihat bukan semata-mata di sini di Undang-Undang Dasar 45. Kita sudah punya Undang-Undang Kesehatan nomor 24, 36/2004, ya. Terus sampai kemana? Sampai peraturan pemerintah, kemudian protokol kesehatan, kemudian sampai ke nanti dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Apa? Karena kita sekarang sudah melaksanakan Undang-Undang nomor 32 tentang pemerintah daerah, bahwa sistem pemerintahan kita sekarang itu desentralisasikan. Karena itu, tolong kalau nanti melihat persoalan pelayanan kesehatan, karena kesehatan merupakan salah satu urusan yang didesentralisasikan, jangan hanya melihat kebijakan kementerian yang di atas, tapi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sekarang saya mau tanya, apa yang menarik di DKI Jakarta? Ini kan teman-teman Jakarta semua nih. Ya. Apa yang menarik? Macet. Itu pemerintah di DKI itu sifatnya bukan desentralisasi tapi dekonsentrasi. Yang mana? Di DKI. Jadi seperti desentralisasi, tapi dia otonomi, Pak. Ya. Karena itulah disebut dengan sebagai daerah khusus ibu kota Jakarta. Saya turun lagi. Ada yang menarik nggak di Puskesmas DKI Jakarta? Ada yang merhatiin ya? Gak apa-apa. Yang jelas Puskesmas DKI Jakarta sekarang tidak lagi berurusan untuk preventif dan promotif. Mungkin namanya memang tidak cocok. Ke depan mungkin akan berganti menjadi pusat pelayanan kesehatan. Jadi health center saja. Promotif dan preventifnya dikelola oleh kantor kelurahan dan kantor kecamatan. Ini baru di Jakarta, karena di daerah lain masih gabung gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena orang Jakarta mengatakan yang datang ke puskesmas itu biasanya orang yang meminta tambah sehat atau gara-gara sakit. Kan? Sementara di Indonesia seolah-olah masih semua sama. Orang Jakarta lebih pragmatis. Orang ke layanan kesehatan itu gara-gara. Terus di ruangan ini siapa angkat tangan? Siapa yang setahun terakhir ke puskesmas? Ya ada? Betul. Jakarta lebih pragmatis lagi.